Halo everyone, perkenalkan saya Devia Putri Arahman, mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi perspektif global dengan judul Perspektif Global dari Visi Sosiologi dan Antropologi. Di sini kita akan belajar yang pertama mengenai pengertian perspektif global, dua perspektif global dari visi sosiologi, tiga perspektif global dari visi antropologi, empat analisis perspektif global dari visi sosiologi dan antropologi, dan yang kelima ada contoh perspektif global dilihat dari visi sosiologi dan antropologi. Yang pertama ada pengertian perspektif global. Secara ilmiah, perspektif global adalah wawasan atau cara pandang mengenai fenomena secara keseluruhan, yakni fenomena adanya interaksi, interdependensi, dan kompetisi antar umat manusia di muka bumi. Interaksi merupakan kegiatan saling mempengaruhi daya, objek, atau tempat yang satu dengan tempat lainnya. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber daya alamnya dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan tempat lain. Contohnya, interaksi yang terjadi antara desa dengan kota dalam pendistribusian bahan pangan dari desa ke kota. Begitu pula sebaliknya, pengangkutan mesin pertanian dari kota ke desa. 2. Perspektif global dari visi sosiologi. Sosiologi merupakan studi ilmiah mengenai kejadian sosial, hubungan sosial antara kelompok manusia, antar manusia maupun dengan lingkungannya. Menurut Frank H. Hankins atau Franz H.P. dan kawan-kawan pada tahun 1982, sosiologi merupakan studi ilmiah mengenai fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok antar umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Objek utamanya adalah hubungan antara manusia dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang. Mulai dari keluarga, teman sepermainan, tetangga, sekampung, sekota, regional provinsi, sampai ke tingkat global antar bangsa. Motif interaksi sosial sangat beragam dan dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya, hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi. 3. Perspektif global dari visi antropologi. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Akan tetapi, sorotan dan kajiannya tidak terlepas mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, internasional, sampai ke tingkat global yang sedang mengaruh saat ini. Lebih singkatnya, sudut pandang antropologi terhadap wawasan global berarti mengamati, menghayati, memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya berkaitan satu sama lain terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Lalu, adapun dampak negatif dari global dalam bidang sosial budaya mengenai perspektif global dari visi antropologi, yang pertama ada peningkatan individualisme, 2. Perubahan pada pola kerja, 3. Terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat, memakai pakaian yang terlalu terbuka, konsumtif, dan hedonisme. 4. Analisis perspektif global dari visi sosiologi dan antropologi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anastasia A. pada tahun 2024 di Desa Adat Sade, bahwa terdapat pengaruh globalisasi terhadap struktur sosial di Desa Adat Sade. Antara lain yang pertama ada perubahan nilai dan budaya. Nilai-nilai budaya masyarakat Sade telah menjadi dampak dari adanya globalisasi. Nilai keindahan telah terkena dampak globalisasi dilihat dari struktur bangunan, khususnya rumah. Masyarakat Desa Sade sekarang lebih menggunakan interior atau bangunan modern. 2. Pengaruh struktur sosial dan kehidupan masyarakat. Perubahan sosial di masyarakat Desa Sade telah terjadi sejak masuknya ajaran Islam waktu 5 di Desa Rembita. Hal ini telah mengakibatkan perubahan dalam pola keyakinan tradisional masyarakat Sade, yaitu Islam Watu Telu yang secara bertahap pudar dan berubah akibat modernisasi Islam dan pengurus modernitas lainnya.
Dahulu, masyarakat Sade pencahariannya bersumber pada sektor pertanian, namun kini setelah menjadi dusun wisata, mata pencaharian masyarakat desa Sade berkembang. Ada yang menjadi pemandu wisata, berjualan kain songket, baju khas Sasak, berjualan pernak-pernik lainnya untuk para wisatawan. 3. Perubahan pola interaksi sosial. Pengaruh modernisasi dan interaksi dengan masyarakat dan wisatawan menyebabkan perubahan dalam gaya komunikasi masyarakat Sasak Sade. Masyarakat Sade menggunakan dua dialek bahasa Sasak, yaitu Bas Camak atau bahasa Sasak kasar dan Bas Dalem atau bahasa Sasak halus. Namun seiring berjalannya waktu, komunikasi dan bahasa masyarakat mulai berubah. Misalnya, masyarakat Sade sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris akibat adanya pengaruh modernisasi dan interaksi dalam masyarakat sekitar dan wisatawan. 5. Contoh perspektif global dilihat dari visi sosiologi dan antropologi. Perspektif global dilihat dari visi sosiologi dan antropologi juga dirasakan oleh masyarakat Bali pada saat Nyepi yang bertepatan dengan awal Ramadan. Perayaan Nyepi dan ibadah Ramadan bertepatan pada tanggal 11 atau 12 Maret 2024 yang dilaksanakan dengan saling hormat dan rasa toleransi yang tinggi, sehingga ritual hari suci Nyepi dan ibadah Ramadan dapat berjalan sesuai ajaran agama masing-masing. Terlihat juga ibadah sholat tarawih Ramadan oleh umat muslim di kota Denpasar dilaksanakan dengan ketentuan bahwa sholat dilaksanakan pada masjid atau musola terdekat dan di tempat dengan berjalan kaki dan tidak bergerombol. Masjid juga menggunakan lampu portable dan tidak menggunakan pengeras suara. Di sini dapat terlihat bahwa pemahaman akan perspektif global terhadap visi sosiologi dan antropologi atau hubungan terhadap manusia dengan manusia dan manusia terhadap kebudayaan telah terbentuk di Denpasar, Bali. Dalam menjalankannya pun penuh ketertiban dan cara pandang dalam menyikapi peristiwa yang telah ada dipandang dari sudut kepentingan bersama atau global. Hal ini telah terkutip dalam berita Metro TV News.